Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena atas berkah, rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zakiyah, yakni agama Islam yang kita imani. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata mengenai mengembangkan generasi milenial melalui membaca. Para hadirin yang berbahagia, generasi milenial merupakan generasi kita saat ini. Generasi yang sangat mendominasi di media sosial. Generasi yang paling handal berteknologi dibanding generasi sebelumnya. Generasi yang saat terlahir sudah mengenal TV berwarna, telepon genggam, bahkan internet. Sungguh tidak usah diragukan lagi kecemerlangan generasi milenial dalam dunia teknologi. Saat ini semuanya serba cepat, serba instan. Makanan instan, minuman instan, memesan barang instan, kirim barang pun juga instan. Terbiasa dengan keinstanan dalam hidup, generasi kita kadang kurang memperhatikan proses, lebih memilih hasil yang instan. Cepat menerima informasi tanpa melakukan pengecekan ulang. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya minat baca generasi kita. Sesungguhnya, generasi kita merupakan generasi yang paling lama durasinya untuk membaca. Tapi sayangnya, yang dibaca bukannya buku, koran, ataupun majalah, melainkan status Instagram dan juga WhatsApp. Tapi, apakah salah jika kita membaca status atau utas, entah dari Instagram, WA, Twitter, atau media sosial yang lain? Apakah salah teman-temanku sekalian? Jelas tidak, karena kita juga membutuhkan informasi dari lingkungan sekitar kita. Tapi di samping itu, kita tidak boleh terlena dengan konten dunia maya. Kita juga harus mengembangkan kemampuan diri kita. Tidak hanya mengetahui informasi dari seluruh penjuru dunia, tapi kitalah yang harus mendunia dengan karya kita. Bill Gates, CEO Microsoft yang aplikasinya kita gunakan sehari-hari, atau pemilik Facebook, yang juga CEO Instagram dan juga WhatsApp, membiasakan diri untuk membaca satu buku setiap 2 minggu. Entah tentang teknologi, sejarah, ataupun kebudayaan. Begitu pula Najwa Shihab, yang cerdas dengan pikiran tajamnya adalah seorang penggila buku. Kita bisa menjadi seperti mereka dengan membaca. Kita bisa memulai membaca dari diri kita sendiri. Jika belum terbiasa membaca banyak buku, kita bisa membaca 1 halaman per hari. Kita bisa membaca koran, majalah, buku fiksi atau non-fiksi, maupun buku pelajaran. Akses untuk membaca pun kini kian mudah. Kita bisa membaca buku digital, ataupun langsung pergi ke perpustakaan. Teman-temanku yang saya sayangi, tidak ada satupun kerugian yang kita dapatkan dari membaca. Kita bisa menjadi generasi emas yang berkarakter, kreatif, memiliki ide cemerlang, percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan memiliki pikiran out of the box jika kita memudayakan membaca. Lagi pula, generasi kita merupakan generasi yang handal teknologi. Konten kreator berterbaran di mana-mana. Bisnis startup kini menjadi tren di kalangan kita. Kita bisa menjadi seperti mereka dengan membudayakan membaca. Seperti kata pepatah, kita bisa karena biasa. Jadi, marilah teman-temanku sekalian, kita memperluas mangkuk pikiran kita, supaya kita bisa menampung banyak ilmu. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan bisa menjadikan kita sebagai generasi terbaik bangsa ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.